Padahal kalau kondisi lagi susah, biasanya menyelamatkan diri sendiri dulu ya. Iya. Ini prioritasnya menyelamatkan orang lain dulu. orang lain. Masak 15 menit, 50 kilo udah matang semua. Jadi awalnya ikut aktivitas tagana, Iya. kemudian ada bencana ikut, pokoknya datang Ibu. Aku masih belum habis pikir apa yang ada di pikiran Mait saat itu bisa memberanikan seorang diri langsung Saya masuk juga nggak mengajak tahu itu. menarik. Apa yang saya bisa, saya tularkan ke mereka. Iya. Biar dia ngerti gitu loh. Jadi ilmu tuh nggak saya pakai sendiri Iya, gitu loh. ditransfer ilmu. Halo, selamat datang di channel Ibu Kota. Apa kabar pemirsa? Ketemu lagi dengan saya kali ini, Wahyu Wiwoho, untuk memandu acara pada malam hari ini dengan seperti biasa, ada cerita-cerita menarik, ada cerita-cerita yang inspiratif, karena di channel ini kami mengangkat cerita aksi hidup baik para perempuan penggerak di ibu kota, di Jakarta, dengan berbagai kisahnya yang tentunya kalau saya berharap ini bisa menginspirasi banyak orang, termasuk Anda, para pemirsa channel Ibu-Ibu Kota ini. Dan hari ini sudah ada seorang perempuan hebat, kalau saya boleh tambahkan perempuan tangguh, yang sudah berapa tahun ya, mungkin sudah lebih dari 2 dekade ini berkiprah, paling tidak untuk wilayah tempat tinggalnya sendiri. Ada Ibu Itswarni, yang menjadi orang penting di kelurahan tempat dia tinggal, di kawasan Cilincing, Jakarta Utara, tepatnya di Kelurahan Sukapura. Saya akan tanyakan ini, nanti kita akan berbincang-bincang, tapi sebelumnya saya ingin menyapa Ibu Ferry sebagai Ketua dan Penggagas Ibu-Ibu Kota Awards. Bu Ferry Farhati, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat? Sehat, Bu alhamdulillah. Ferry, saya mau tanya dulu sebelum saya ke Bu It, atau Mait panggilannya, kenapa bisa terpilih sosok Mait ini? Ya, dari sekian banyak cerita yang masuk, Ibu Mait ini menonjol karena kepeduliannya yang luar biasa. Dia ikut peduli terhadap masyarakat di sekitar situasi apapun, khususnya bencana. Dan selain itu juga dia sangat mengayomi masyarakat di sekitarnya. Sekarang ini di masa pandemi, nggak kehabisan akal untuk bantu orang. Dia tetap melakukan aksi hidup baiknya untuk masyarakat sekitar. Padahal kalau kondisi lagi susah, biasanya menyelamatkan diri sendiri dulu ya. Iya. Ini prioritasnya menyelamatkan orang lain dulu. orang lain. Mait, apa kabar? Alhamdulillah Sehat? Sehat selalu. Wah, semangat sekali Mait. Ini sesemangat ketika di lapangan harus membantu warga di lingkungan tempat tinggal. Mait, saya boleh tanya sedikit, di pandemi ini kondisinya seperti apa sekarang? Ya alhamdulillah di waktu pandemi sekarang juga biasa aja, cuman ya tetap jaga jarak. Kita tetap memberikan ke warga itu 3M. Harus mencuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak. Tertib-tertib nggak warga di sana? Ya kalau namanya warga kadang-kadang tertib, kadang-kadang enggak. Ada yang mau, ada yang enggak. Tapi kan kita tetap terus memberitahu pada mereka, ayo. Jangan sampai kena tertular itu. Gitu. Karena Mait ini sebagai ketua gugus tugas juga di Sukapura. Di Sukapura. Iya, betul. Jadi yang ini ya, yang setiap hari Iya. teriak-teriak pakai toa nggak tuh? Enggak, biar Warga saya ayo pakai masker. pakai masker. Tapi kalau umpama saya di jalan ada orang nggak pakai masker, saya stop, Mas. Oh gitu? Iya, tetap saya bawa masker juga. Ntar tak kasih ayo pakai Oh. masker gitu. Jadinya. Tapi dimarahin dulu nggak? Enggak. Oh, enggak ya? Jangan dimarahin. Harus pakai. Tapi dibilangin. Ya harus tahu kan sekarang lagi musimnya pandemi, musimnya kayak begini harus pakai. Iya. Kalau kepengen sehat. Kalau nggak pengen sehat ya silahkan. Tapi jangan di sini saya gituin. Oh gitu ya? Ada ancamannya juga Ada ancaman, terakhirnya ya? tetap ada Marah sih ancaman. enggak ya, tapi kalau ngomong jangan di sini. Mait itu terkenalnya ramah, Iya. hangat, dan orang deket sama beliau. Iya, karena Amin. pendekatannya itu ya. Kalau Pribadiannya itu. mungkin karena ini Bu Ferry, karena itu panggilannya Mak kali ya? Mak. Mait ya, Semua kalau Mak orang itu kan merasa lebih ibu ya. betul, bahkan bisa lebih akrab, bisa Iya. lebih dekat. Mak, lapar nih Mak. Iya betul itu betul. Begitu ya. Jadi Iya. yang ngurusin warga di Sukapura, di Cilincing ini Mait salah satunya. Iya, Apa alasannya? Kenapa kok mau mengurusi warga di lingkungan sekitar? Kalau melihat mereka
lagi pas apa namanya ada bencana dia diem di situ, tidak ada gerak apa-apa di sini, kayaknya batin saya itu kepingin nangis. Ayo, apa sih yang bisa saya perbuat buat mereka gitu. Kalau lagi pas banjir gitu datang, saya udah telepon Pak Lurah, Pak Lurah dapur umum saya gituin. Ya siap Bu, cepat, udah. Pak Lurah ke wilayah, saya udah cepat dapur umum, udah bikin apa aja dulu yang ada. Yang saya punya juga hayo saya masak dulu. Jadi entar udah Pak berapa yang apa namanya yang ngungsi di sini berapa, udah ada titik-titiknya kan pengungsi itu. Kita tinggal ngasih bantuan ini berapa begitu. Jadi anggota tim dapur umum, tim peduli pangan siap selalu. Siap selalu standby 24 jam. Iya. Itu nih turunnya waktu bencana saja Yang atau kalau ada apapun itu jadi umpama aktif di PKK. iya, tetap di PKK. Cuman kalau warga keperluan apa-apa nih, ada orang gila pun Bun, saya dipanggil, tolong ada orang gila. Akhirnya ya terpaksa saya bekerjasama dengan Puskes, dengan kelurahan, Satpol PP, bagaimana ini caranya harus berobat. Kalau dibawa ke Grogol kayaknya kurang tepat, diobatin dulu, biar sehat. Alhamdulillahirabbil alamin, semua sehat yang saya bawa. Walaupun bukan warga misalnya, pendatang siapapun yang ada di wilayah di situ. Siapapun yang ada di wilayah situ. Nah, khusus dapur umum tadi Mait, Ya, sudah betul. dari tahun berapa? Saya udah mulai masuk Tagana. Saya masuk Tagana juga masuk Mas. Tagana, ya, Iya. oke. PSM, saya belajar di Tagana, kan dapur umum ada. Jadi belajar. Kalau saya nggak belajar, nggak ngerti cara-caranya masak pakai rice cooker yang segede itu, 15 menit mateng, Ya. itu 15 kilo, 15 liter. Jadi saya punya 3 rice cooker. Jadi umpama Ukuran jumbo ya? ukuran jumbo, iya gede gitu. Sekali masak 15 menit, 50 kilo udah matang semuanya. Penggorengan gede banget gitu. Itu memang saya selalu penasaran Bu Ferry. Dari dulu kalau lihat dapur umum bisa masak dengan skala yang besar, itu Iya. gimana caranya? Itu kan ada manajemennya sendiri Ada ya, manajemen mesti ada sendiri. skillnya sendiri dan Iya, betul. berdasarkan pengalaman. Iya, Ini pengalaman. udah biasa ya. Udah biasa, jadi udah biasa. Cuman emang pertama harus belajar, kalau nggak belajar nggak ngerti cara Iya. itu. Itu apa tahun berapa namanya. Mait? 2007. 2007 ya. Iya. Oh, waktu banjir besar. waktu Mulai itu. banjir besar itu, tapi saya udah habis belajar dari Tagana itu tahun 2003 kayaknya nggak salah, itu udah mulai belajar saya. Belajar menanggulangi bencana, ngikut masak di Tagana, ngikut apa bantu-bantu. Jadi pertama saya harus begitu, belajar dulu bantu-bantu caranya bagaimana. Baru itu saya terapin ke wilayah. Jadi awalnya ikut aktivitas Tagana, Iya. kemudian ada bencana ikut, pokoknya datang Ibu Datang, bantu. iya. Pernah terbalik ini kapal apa sih namanya, naik apa ban. Bawa nasi, Oh, mau ke RW 8, ini RW 8 kan segini Bunda. RW 8 komplek BPP itu di Sukapura. Bawa nasi ke situ, tengah-tengah jalan kebalik. Nasinya habis hilang. Oh, nangis dong. Iya, bukan nangis lagi, ya Allah udah bagaimana ini yang mau makan, udah malam ini, udah malam. iya. Udah malam, ya Allah, akhirnya kita balik lagi masak mie lagi. Masak lagi. Iya, masak lagi. Ya itu tadi yang 15 menit jadi itu langsung. Iya, Ya, bisa cepat. antar Ya. lagi, tapi jangan naik itu tadi apa, udah nggak ada kendaraan. Iya. Nggak ada mobil bisa lewat. Ini nggak ya? ada, Nggak ada mobil bisa lewat ya. ya. Tadi ban tadi Sampai seatap rumah sering banjir di sana. sering banjir. Caranya bagaimana Mait kemudian organisir warga setempat juga, ibu-ibu yang lain, relawan-relawan yang lain untuk bisa bekerja sama di dapur umum itu? Ya kalau kita umpama ada yang ngungsi, kira-kira di tempat dapur umum nggak ada orang, ya yang ngungsi tak aja, ayo dong bantuin kita apa ngiris-ngiris ini. Terus beresin itu apa namanya tempatnya, jangan sampai berantakan gitu. Tetap kita kasih tahu mereka biar bersih, jadi nggak jadi penyakit lagi di situ kan. Biasanya kalau penuh orang kan udah Iya. sembarangan BAB-nya, sembarangan Iya, mandinya. iya. Kita harus cerewet terus gitu. Oh, Bilangin benar-benar mereka, jadi iya. haknya
anak-anak Iya. di sana semua ya, warga Iya, di sana tapi ya. alhamdulillah gitu ya Mait, Allah. terus kemudian pertanyaan saya adalah dapur umum untuk melayani ratusan bahkan ribuan warga Bu Ferry, dari mana modalnya? Pertama emang Pak Lurah punya. Oke. Kalau nggak itu Pak Lurah, ntar kalau udah umpama kurang apa kita bisa bantuin. Terus kita minta bantuan dari sosial, datang dari mana aja pun kadang-kadang Ada aja ya? ada aja. Sampai termasuk dari kantong sendiri pernahkah? Pernah. Ya kalau lagi pas kekurangan, orangnya banyak ya tetap. Tapi sih nggak jadi masalah, itu nggak kita pikirkan. Yang penting mereka senang, yang penting mereka alhamdulillah nggak lapar gitu. Iya. Satu tim itu berapa orang ya Bu ya? Satu Yang bantu masak. ya kalau satu timnya punya 7, tapi kalau yang bantu banyak. Dari anak RP panggil, ntar kadang-kadang anak PPSU. Oh Jadi iya, siapa PSU aja bisa bisa Jadi bantu. kita perdayakan semuanya, yuk bantu dong. Ya. Dan yang mimpin Ibu ya? Iya. Kamu masak ini, kamu Iya masak betul. ini gitu. Iya. Kamu Lauknya yang apa bungkus, saja? gitu. Lauknya itu kalau kita bisa, namanya kalau dapur umum, kayak untuk orang pengungsi itu biasanya telur, ayam. Ya kalau ada ayam, ada tempe. Kadang-kadang dibantu tempe dari pasar nih, Bun. Orang pasar. Dari Pak RT yang jualan tempe ada ngasih gitu, ada yang tahu. Ya alhamdulillah gitu. Ada aja ya Ada rezekinya. aja. Jadi nggak kekurangan itu makanan, nggak kekurangan. Tambah lebih-lebih. Ya pedulinya teman-teman, kita juga kan sama RT, RW selalu akur, selalu CS ya. Jadinya kalau ada apa-apa, tolong bantu saya. Saya penasaran Bu, Ya. kan bencana itu kan nggak setiap saat, Ya. artinya Iya. ada saat-saatnya Iya. musim hujan, kemudian sekarang pandemi. Iya. Di luar itu aktivitas Ibu apa aja? Kalau saya, ya kalau umpama nggak ada kegiatan, Ibu tahu ada aja gitu. Saya di PAUD, saya punya PAUD. Ngajar PAUD juga. Iya. PAUD itu gara-gara saya Pak Lurah harus kamu mendirikan PAUD, padahal kagak ada dana sedikit pun, Bun. Saya bilang sama Pak RW bagaimana ini kalau saya mendirikan PAUD, tapi nggak punya tempat, nggak punya apa-apa, nol sama sekali nol. Tapi saya tetap semangat, ayo kita kumpulin kader-kader PKK yang di RW, kita mau bikin PAUD. Caranya bagaimana? Sekarang siap nggak siap, yang udah punya ijazah SMA jadi guru. Kebetulan di situ ada guru agama, ada yang pernah jadi guru di PKK itu, di PKK RW. Jadi ayo kita rangkul, tapi mohon maaf ya, kita nggak ada gajinya. Kita sosial dulu, kita nyari pahala dulu. Kalau kita nggak punya duit, pahalanya hanya ini kita kerjakan. Gitu. Tapi alhamdulillah pada mau. Saya kumpulin, saya siap mendirikan PAUD. Hanya woro-woro lewat musola, Bun. Siapa anaknya yang umur 3 tahun sampai 5 tahun, silahkan mendaftar PAUD di tempat rumahnya Pak RW. Alhamdulillah hampir 100 Bunda yang Masya daftar. Allah, dari woro-woro gitu. Dari Terus woro-woro ngaturnya aja gimana itu. itu Bu, 100 anak? 100 anak. Jadi itu tadi gurunya 10 tadi. 10 anak, 10, jadi per kelompok begitu. Jadi gampang kalau ngajarnya gitu. Enggak bareng begitu, enggak. Jadi Ada jadwalnya. Ada ya? jadwalnya. Ya. Tadi pagi sama siang, jadi dua kali. Tahun berapa itu ya Bu ya? Tahun 2015. 2015. Jadi 100 anak hanya woro-woro lewat speaker Iya. di musola, Iya. datang semua tanpa dipungut biaya sepeser pun. 2000. Oh, 2000? Sekali masuk 2000. 2000 per anak sekali datang. Sekali datang. Pertanyaannya, mampu Ya. semua bayar 2000 per anak sekali datang atau tidak, Mait? Ya, kita sih nggak tega ya. Kalau mereka nggak ada uangnya ya kita nggak tagih. Kita nggak pernah ini bayar Jadi nggak. sukarela ya? Sukarela silahkan, kalau yang mau, kalau yang enggak ya enggak apa-apa. Kita enggak memaksakan. Itu berjalan 2 tahun, Bunda, baru tahun kemarin kita ambil daftar paket 30.000. Jadinya untuk beli itu, tapi saya bikin proposal dari PT-PT itu. Ini loh saya punya PAUD tapi nggak punya apa-apa, tolong dong
apa sih yang perlu dibantu Bu It, Mait gitu. Ini saya nggak punya meja, nggak punya ini, ya langsung datang. Biar makanan tiap bulan juga kadang-kadang susu, kadang-kadang buah, Iya. datang dari PT begitu. Soalnya saya komunikasi terus sama PT-PT tadi. Melihat anak-anak di usia dini di lingkungan Mait bisa terfasilitasi lewat PAUD yang quote and quote bisa dikatakan gratis begitulah ya, karena hanya speser biaya yang dibutuhkan. Bagaimana perasaan Mait melihat Itu anak-anak saya ini bisa mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan? itu sebetulnya nangis di sini sayanya, di batin saya itu kalau ngelihat, aduh ya Allah, mohon maaf, kalau ngelihat mereka belajar pakai tiduran begitu ya nulis. Saya bilangin sama orang tuanya jangan diiniin, biarin aja semaunya dia, mau nulis di sini mau nulis di situ biarin aja, nggak usah kalau kita bilang nggak usah diaru-aruin. Iya. Seleranya dia, semaunya dia. Kadang-kadang sedih gitu, gurunya kadang-kadang juga, saya sedih juga sama gurunya. Soalnya gurunya itu kalau datang paling dapat uang 15.000, kadang-kadang 10.000. Tadi kayak ngasih tadi Bunda dibagi-bagi. Ya jangan diambil semua, saya gituin, sisain sedikit buat ntar beli mainan apa, kertas itu. Beli alat-alat APE ya. Alat-alat ya APE itu. Yang jelas ada kepuasan tersendiri bisa memfasilitasi betul anak-anak untuk bisa aktif di kegiatan belajar mengajar di PAUD ya. Iya, Dan juga ada perjuangan para tenaga pengajar pastinya. Iya, itu yang saya salut banget sama mereka, guru-guru tanpa sepeser pun, tapi dia mau. Sampai sekarang masih Sampai terus sekarang. bertahan. Setiap hari. Ya itu nggak ada gajinya, ya udah itu dari itu aja. Saya bilang, yang penting udah sekarang makan bakwan aja, gitu aja kan. Jadi Tidak pernah ada yang mengeluh satu pun, Alhamdulillah tidak ada yang apapun, mengeluh. menuntut apapun tidak Alhamdulillah. Saya bilang sekarang ini terbuka, semua terbuka. Pokoknya kalau mau ngeluh apa-apa sama saya aja, ntar bagaimana caranya. Tapi alhamdulillah nggak ada. Ya emang keadaannya tahu begini, tahu keadaannya apa sih namanya, nggak ada pemasukan, jadi apa boleh buat. Kalau nggak bayar ya nggak kita tagih kok. Siapa yang belum bayar? Enggak Bu, biarin aja mereka. Ini kalau Anda merasa ini kewajiban ya silahkan. Kalau emang nggak merasa, ini nggak punya, ya udah jangan bayar gitu. Ibu aktif di Posyandu juga? Atau? Iya. Posyandu juga. Posyandu. Apa aja Bu aktifnya coba? PAUD, gugus tugas COVID, terus Posyandu, lansia. Lansia Posyandu juga. balita iya. Iya. Saya ini udah ngumpulin anak-anak muda, ayo kita jadi kader. Emang nggak enak sih pertamanya. Nah, itu dia anak-anak muda, bagaimana peran? Iya, kita mesti kaderisasi itu Iya. harus. Soalnya kan kita siapa antar penggantinya kan nggak mungkin. Iya. Jadi kader yang muda-muda, alhamdulillah udah pada mau. Apa yang saya bisa saya tularkan ke mereka. Iya. Biar dia ngerti gitu loh. Jadi ilmu tuh nggak saya pakai sendiri gitu loh. Transfer ilmu. Mungkin Mas Iya. Wahyu udah Sawisma itu ada satu orang kader yang mengurus 10 sampai 20 rumah untuk mendata. Iya. Nah, kemarin ini belum lama kita punya aplikasi. Iya. Nah, karena memakai aplikasi, Iya. maka kader-kader yang sudah sepuh itu belajar ngajakin yang muda-muda. Iya. Dan sekarang jadi ada kaderisasi dong ya. Ada, Alhamdulillah. harus itu. Ntar siapa lagi yang menggantikan kita kalau nggak mereka? Gitu. Iya. Iya. Dari sekian banyak aktivitas Mait, kendala apa yang paling dirasa cukup, wah ini perlu perjuangan yang berat untuk mengatasi, menanggulangi kendala-kendala ini? Baik di PAUD atau mungkin di dapur umum? Kalau gagal sayanya. Kalau gagal kecewa saya. Kalau gagal apa, misalnya seperti tadi perahu ban terbalik. Terbalik itu udah gagal. Atau pernah gagal apa di dapur umum misalnya? Kalau ya di dapur umum udah orang teriak, saya belum siap, belum mateng, itu saya marah banget sama yang masak. Mohon maaf ini yang masak. Saya suka marah sama anak-anak, sama ibu-ibu, sama bapak-bapak. Mohon maaf sayanya ya Allah. Saya suka marah bener emang kalau kira-kira salah gitu loh. Belum siap ketika mereka sudah minta. Iya sayanya. Saya tek
gitu, beres gitu. Iya. Karena pengennya pokoknya warga bisa terlayani, bisa Iya, betul. bisa yang lapar tidak terlalu lama menunggu gitu ya. Iya, betul. Tapi tidak ada kendala lain selain itu? Ya, kalau kendala sih Kalau nggak ada. bahan makanan nggak ada. Nah, gitu, bahan makanan itu? Pernah, Bu. Ya kalau bahan makanan kita, Bu, Oh, harus ada. kita yang siap. Oh, oke. Iya, harus siap. Harus siap. Tapi Pokoknya kan udah dananya kalau lagi nggak ada dananya, belum ada yang mengirimkan bantuan, itu kan juga... Saya masuk ke warung, Mas, saya Oh? minta ini dulu. Oh, Ntar saya bayar oke. ya kalau gitu saya, Mas. Jadi pokoknya yang penting ada dulu. Yang penting Yang ada penting dulu ada ini, dulu. iya, gitu. Saya nggak takut-takut saya pinjem Ya. sama warung. Hmm. Mas, saya ambil telur dulu ya, Mas, ntar tak bayar. Enggak apa-apa, Insya Allah telur. ada rezekinya Iya, ya. nggak, saya bilang Bapak Lurah, saya tadi ngambil ini. Oh iya, Oh. berapa gitu. Yang jelas keluarga nggak terabaikan ketika Mait harus memasak di dapur umum. Nggak. Keluarga lupa dimasakin. Nggak pernah protes ya? Enggak. Alhamdulillah nggak pernah protes, soalnya pas makan nasi dateng. Gitu. Iya. Karena Ya. karena ketika dulu banjir jadi korban juga katanya Mait. Ya? Iya, habis. Saya nggak tahu-tahu lah. Lah, udah cepet kayak laut begitu loh. Ini yang tahun 2007 yang paling besar itu. Yang paling besar 2007 udah nggak bisa ketolong semuanya. Terus Jadi tapi Ma'is sudah kebanjiran masih bikin Nah. dapur umum. Iya, iya. Terus Gimana rumahnya jadi siapa korban yang tapi ngurusin? sekaligus. Tapi ya udah izin suami sih, suami bilang udah diurusin sono. Kasihan Bantu mereka. orang. Iya, Hmm. suami yang bilang, Iya. bilang begitu. Jadi Memang saya tetap, jiwanya udah jiwa mau Iya, bantuin jiwa- orang gitu ya. betul, jiwa sosialnya terlalu tinggi nih. Bukan tinggi lagi, terlalu tinggi. Jadi Masya Allah. sampai ya bagaimana saya nggak bisa membayangkan ketika kita menjadi korban bencana itu kan pasti ingin menyelamatkan Iya. diri dulu gitu. Iya. Dan keluarga ini konsentrasinya bercabang untuk keluarga dan juga warga. Ini gimana membagi konsentrasinya, Mait? ya saya udah fokus aja, udah dapur umum gitu aja. Udah suami saya udah bilang udah jangan dipikirin yang di rumah, ntar di rumah saya udah gitu sana. Soalnya orang-orang udah teriak, Mak lapar gitu. Saya udah ya tadi bilang, udah itu udah rasanya udah di sini. Udah pada Aduh, nyarinya ya mak. Allah. Iya begitu. Kalau lagi bencana itu kan biasanya ya hujan, ya Iya. suasananya tuh kan kadang nggak sehat juga untuk Iya, badan, iya. ibu capek. Keluarga nggak khawatir ibu sakit itu. Saya kurang tahu kalau keluarga. Tapi kalau saya ada alhamdulillah sehat aja gitu. Sehat. Iya, sehat aja. Rahasianya apa tuh sehat terus? Ikhlas. 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 Rahasianya ikhlas. Ikhlas Nah, saja. dengerin ya pemirsa ya, rahasianya ikhlas. Ikhlas Ketika saja sudah udah. ikhlas, apapun yang terjadi, Apapun yang terjadi udah enak aja, enjoy aja gitu. Ya, insya Allah. termasuk ikhlas ketika Mait pernah juga membantu para PSK, Iya. mantan PSK, Iya. untuk diajarkan menjahit, kursus menjahit. Iya. Benar Mait ya? Betul Oh, sekali. ibu juga ngajarin jahit juga. Iya. Itu gimana ceritanya kok? Waktu itu tahun Mau menggandeng, mengajak para PSK Itu saya, yang menjadi punya aduh. stigma tersendiri. saya lagi ngikutin ngikut guru jahit. Guru jahit itu kan dulu guru saya juga. Saya bilang, Bu, saya boleh ngikut sini tapi saya jadi guru bantu gitu. Enggak apa-apa, ayo masuk, Bu It gitu, masuk. Saya terus masuk ke situ tapi ngajarin PSK. Yang di situ masih ada Keramat Tunggal yang sekarang Islamic Center dulu kan itu banget gitu. Jadi itu ada orang satu lah asal cerita, asal sama saya cerita gitu. Jadi saya dengerin. Saya kepingin jadi di sini kayaknya rasanya kepingin narik dia supaya jangan sampai di situ lagi gitu. Iya, iya. Iya. Tapi saya bilangin kalau bisa situ ngontrak deket rumah saya. Deket rumah saya, jadi entar saya bisa bantu. Caranya susah, Bu, gitu. Kalau masuk masih di situ mau keluar itu Iya, iya, susah. iya. Susah. Tapi saya mau masuk, tapi situ bilang, situ jangan ngomong saudara saya, enggak. Saya mau ketemu, kalau di sana kan mami bilangnya. Saya kepengen ketemu mamimu, tapi jangan bilang dari situ enggak. Pokoknya kepengen ketemu aja, itu yang maminya. Iya. Ya saya nekat ini padahal saya Sendirian, takut Mait? itu sendirian. Saya takut sama suami. Takutnya begini kok ini istri saya masuk ke Keramat Tunggal gitu takutnya. Tapi saya nggak pernah cerita sama siapapun.
Waktu itu soalnya takut suami saya benar-benar Kenapa? takut banget. Takut dipukul aja. Soalnya kan nggak boleh saya itu masuk ke situ-situ, nggak boleh Ya, memang. takutnya mungkin Takut. orang punya pikiran macam-macam. Iya, mungkin. begitu. Dan akhirnya nggak pernah tahu apa yang dilakukan. Nggak pernah tahu. Keluarga nggak ada yang tahu. Suami Nggak ada tahu. yang tahu. Baru ini saya kemarin cerita, soalnya ada teman PSM saya cerita, Mbak It kan dulu pernah di situ, baru inget, astagfirullahaladzim, iya. Ya itu ceritanya baru inget itu, saya, ya Allah Tuhan, kalau inget saya nangis tuh, Bu. Ngambil itunya susah setengah mati, bodyguardnya kan gede-gede. Iya. Iya, saya bilang, Mami lupa sama saya, padahal saya nggak kenal sama dia, Bu. Mami lupa sama saya kan ponakannya. Mami tak tanyain dulu, ini orangnya dari mana, dari Semarang. Jadi saya ngolekin, Iya, ngorek informasi ngorek dulu. informasi dari itunya maminya itu, dari itu tadi, PSK tadi. Jadi saya sambung-sambungin, saya beraniin diri ini. Mami lupa sama saya anaknya ini. Oh masa saya tinggalnya di sini, padahal saya bukan saudara, bukan apa. Cuman ngaku aja, oh jadi saya boleh main, boleh itu Iya, di situ. bisa masuk dulu. Bisa masuk dulu sayanya, iya. Terus saya tanyain, Mami ini rumahnya gede banget, saya gitu. Disabain apa bagaimana? Iya. Tuh kalau sewa segini. Kalau nginep segini. Iya, diceritain semuanya itu. Terus saya bilang, ini kayaknya biar ini lo ada orang ini biar dekat rumah saya aja. Mami saya bilang gitu. Biar teman saya gitu. Saya gitu. Iya. Ya nggak apa-apa kalau dia mau, tapi saya diparanin bodyguard. Tapi nggak diapa-apain ya? Nggak diapa-apain, tapi tak kasih rokok dulu. Oh. Saya itu tak kasih rokok dulu. Jadi Wah, biar saya nggak strateginya dipukul. oke juga nih, Mbak It. Berapa orang akhirnya bisa ditarik keluar, bisa diajak keluar? Satu aja ini setengah mati. Saya udah, ya Allah Tuhanku, udah kayak apaan tahu, udah sampai pokoknya pikiran saya harus bisa dia keluar dari itu. Satu aja ini udah berat banget bagi saya. Bodyguardnya datang terus. Iya. Tadi orangnya kemana? Ada lagi tidur. Padahal nggak lagi tidur, dia lagi di rumah saya, lagi ngobrol. Saya bilang pintunya dikunci, emang tak kunci Mas kalau dia tidur gitu. Jadi akhirnya satu orang berhasil diajak keluar dan diajarkan kursus menjahit. Iya, menjahit. Berhasil sekarang? Alhamdulillah. Tapi sekarang dia udah meninggal. Kemarin dia udah, yang lagi tahun 97 dia telepon saya kalau dia udah buka Modeste. Dulu kan Modeste ya. Iya. Modeste. Jahit itu. Masya Jadi saya udah Allah. buka Modeste, saya udah punya keluarga, fotonya ada. Tapi udah kebanjiran, tahu kemana itu foto. Saya bilang alhamdulillah ya Allah. Udah ngangkat satu orang ya. Berkat bantuan seorang Mait bisa menolong hidup satu orang saja. Itu satu orang aja udah rasanya bangga banget saya. Aduh, alhamdulillah ya Allah. Bisa keluar dari kehidupan kelamnya. Iya. Alhamdulillah. Dia kepingin banget Ibu. Saya masih belum habis pikir apa yang ada di pikiran Mait saat itu bisa memberanikan seorang diri langsung masuk, mengajak, menarik. Ada kekuatan dari mana datang? Saya juga nggak tahu saya ngaku saya ponakannya, itu juga nggak tahu kepikiran begitu aja. Ngaku saya ini ponakannya, Mami ponakan dari sini, padahal saya bukan saudara, bukan apa. Cuman dia kayaknya masa iya. Jadi yang cerita dari dia tadi saya ituin ke dia, jadi dia percaya. Gitu. Iya. Insya Allah. Dan sampai dia berhasil bisa punya keluarga, menjalani hidup secara normal, punya usaha menjahit. Itu warga nggak ada yang tahu. Kalau di kampung, dia kan pulang kampung. Warga di tempat Mait nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Ya. Makanya saya itu sembunyikan banget, soalnya takut suami saya tadi. Takut stigmanya mungkin stigmanya itu ya. Ibu, ada nggak harapan Ibu yang sekarang ini belum tercapai? Kalau ngelihat anak-anak yang tadi sekolah itu kayaknya bisa enggak dia jadi anak-anak yang berhasil gitu. Makanya saya bilang kadang-kadang saya orang tuanya kalau lagi pas saya bilang BKB-nya, ibu-ibunya saya ajarin, Ibu jangan punya cita-cita yang aneh-aneh. Mudah-mudahan cita-cita Ibu satu mempunyai anak yang jadi orang tua yang baik. Jadi kalau jadi orang tua yang baik, anaknya terus baik. Saya gituin.
jadi orang tua, jangan jadi insinyur, jadi ini, jadi enggak usah. Jadi orang tua aja yang baik itu ntar anaknya. Bisa didik anaknya, bisa ituin anaknya. Saya gitu aja Ibu, kalau bilangin sama orang tua. Jadi saya nggak kepingin yang uang gitu, tapi kepingin anak-anaknya itu menjadi orang yang baik gitu loh. Yang soleh, yang ngerti gitu. Jadi Ibu aktif bina keluarga balita Iya, juga, PKB itu. juga. Di PKB PAUD jadi anak-anaknya khusus guru-gurunya, ibu-ibunya khusus saya. Ibunya Tapi belajar saya- sama Mait. Iya, kerjasama sama PLKB-nya, sama Puskes. Ntar kalau saya mau nyari guru, mau nyari apa namanya yang jadi narasumber, saya nanya lagi sama itu Puskes apa mau apa enggak, gitu aja. Oke, jadi itu harapannya sekarang sedang menanam ya, Iya. Mait yang menanam ini memberikan bekal pengalaman hidup supaya nanti anak-anak yang ada di PAUD ini bisa terus meneruskan Iya. jenjang pendidikan setinggi mungkin dan bisa menjadi orang yang Amin itu, amin. bermanfaat begitu ya. Bu Ferry, apresiasi apa kira-kira yang bisa diberikan kepada seorang Mait yang Ya. kiprahnya tadi sampai saya pertanyaannya apa yang belum dilakukan, bukan apa Iya. saja yang dilakukan. Saking banyaknya yang Saking banyaknya, dikerjakan. Bu Ferry. Tentu kami mengucapkan banyak terima kasih. Sama-sama Ibu. Kepedulian Ibu itu dampaknya bisa dirasakan orang banyak. Amin, amin. Dan dari kepedulian itu Ibu sudah mengangkat banyak masalah orang ya. Ya. Masalah yang dihadapi orang dia menjadi tokoh yang dicari kalau ada masalah. Pak Lurah Iya. nyari Ibu kalau ada Iya. bencana. Betul. Ada ibu-ibu kader nyari Ibu kalau ada Iya, masalah. Jadi Ibu sudah membantu membuat suasana lingkungan di sekitar Ibu itu lebih penuh harapan. Amin. Jadi bahwa kalau saya ada masalah ada Mait. Iya. Iya. Nanti mudah-mudahan kebaikan yang Ibu berikan kepada orang banyak bisa juga dirasakan kembali lagi kebaikannya untuk Ibu. Amin. Insya Allah Amin. hidupnya berkah. Amin. Apalagi sudah mengangkat seorang PSK menjadi itu dia, luar keluarga Iya. dan bisa membuka usaha sendiri. Iya. Yang semua orang nggak tahu loh, baru muncul ceritanya nih. Iya. Iya. Jadi pemirsa, teman aksi hidup baik, cerita dari Mait ini membuat saya hampir kehilangan kata-kata karena tidak cukup menjadikan kita memiliki banyak inspirasi untuk memulai atau menjalankan aksi hidup baik. Tapi paling tidak dari sosok Mait ini kita bisa belajar, tidak usah mungkin ditiru semuanya karena mungkin kita akan kewalahan karena hanya Mait yang bisa. Kita pilih salah satu yang paling bisa kita lakukan untuk orang terdekat kita, orang sekitar yang ada di tempat tinggal kita. Dengan apapun tenaga yang kita miliki, dan kuncinya hanya satu yang bisa saya pelajari dari Mait, keikhlasan. Karena ketika kita sudah ikhlas, sudah selesai. Apapun yang menjadi penghalang itu tidak akan menjadi hambatan yang berarti. Baik, Mait, sebelumnya saya harus menoleh ke sebelah kanan Mait dulu, Bu Ferry. Ini dari tadi sepertinya dianggurin Ada aja. Ini apa apa, aja itu, Mait? Bu? Kok ada piagam penghargaan, ada sertifikat, itu Ada ada foto-foto juga. foto-foto. Yang paling Iya. depan, ini saya lapar jadinya. Ada apa, Mait? Ini dari contoh dapur yang umum Ibu atau bikin apa? ya? Kalau ini peduli pangan. Kalau Peduli peduli pangan menunya harus ada ayam. Nah, Mhm. harus Peduli ada pangan ayam. itu untuk apa, Bu? Untuk Untuk keluarga yang COVID, menangani COVID. Oke. Oh, Menangani COVID. Jadi kita masak untuk yang COVID. Kebetulan yang tertular COVID. ya yang COVID ya yang pokoknya ya semuanya. Oh, bisa oke. Jadi semuanya. warga yang Warga. terdampak Terdampak Iya, ya, pandemi. yang terdampak ya. Oke. Mhm. Jadinya kalau di Boleh? Boleh. Ya. Mohon maaf. Wah, sedep. Makan siang ini. Wah, ini Nah, buat makan siang. ada ini pas. tempe, ada tempe. mie, ada ayam goreng. Tapi nggak pakai rasa. Mohon maaf. Ah, ya bagus malah. Ya. Oke, ini Kalau makanan ini yang setiap dibagikan ibu ke warga. Iya, untuk setiap warga. hari, Mait? Setiap hari 2000 box Setiap hari 2000 Iya. box. masak. Bayangin aja. Segitu banyaknya. Aduh, ada full apa namanya? Pakai rice cooker itu yang 15
kilo, 15 kilo, itu kan sekali 15 menit. Iya, iya, iya. Pokoknya itu masaknya 4 karung lebih. 4 karung. Dan tenaganya itu tadi ya di Tenaganya dapur itu umum ya, tadi, krunya yang tadi itu yang membantu itu Iya, ya. bantu. Ya udah bagiannya masak sendiri, ayam sendiri, itu sendiri, bungkus sendiri, nganter sendiri gitu. Jadi banyak semuanya yang berkecimpung di ini, Allah. Peduli Pangan. Kalau yang ini Bunda itu yang dapur umum. Oh, Kalau dapur kita umum. Oh, iya. lain-lain ya. Oh. Tapi sama. cuma Kira-kira ada- begini ya kalau di dapur umum ya. Iya. Lauknya ada telur pasti, Iya, ada ayam. ada mie, tetap, iya. Dan satu lagi ayam. higienis ya Bu ya. Iya. Nggak Iya. pakai itu mie tapi bukan pakai bumbunya mie Bun. Oke. Jadi pakai Iya. mie sendiri. Hanya gitu. mie-nya Bumbu saja yang sendiri. dipakai ya. Sendiri, iya. Jadi nggak kebanyakan nggak banyak obat tadi. ininya. Iya, 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 iya. Oke, oke. Baik, yang kemudian itu ada apa lagi? Kalau ini tadi Ibu dapat sudah penghargaan apa itu Bu? Kalau ini lagi juara 1 tingkat Jakarta Utara. Lagi PSM. PSM itu, iya. Kelurahan. PSM itu singkatan dari Pekerja Sosial Masyarakat. Iya. Kalau ini sih ini Kerja sepertinya sosial. boleh Juara ditunjukin ke 1. kamera. Ini juara 1, juara pertama. Bersama teman Kalau ini hidup lagi aksi hidup baik. mengurusin ini rehabilitas itu anak-anak yang cacat itu. Oh. Kita juga punya binaan anak-anak cacat. Oke. lansia Tambah yang lagi, udah tambah terus bedridden, iya. Aktivitas Iya, Maid yang ini bedridden semuanya. Ya kita Wah. pokoknya tiap seminggu sekali kita tengokin, kita kasih makan, kasih apa begitu, apa susu, Seminggu apa sekali ya. Jadi kita kalau nengok mereka tidak tangannya tidak kosong gitu. Iya. Tahu dari mana aja itu dapat dananya ya, ayo masuk. Jadi rehabilitasi berbasis masyarakat yang menangani penyandang cacat di Ibu Kota Jakarta. Nggak kehabisan Jadi ya aktivitas baru keluar benar-benar lagi Maid. nih ceritanya. Iya. Ternyata ada satu lagi. Ada lagi. Ini jangan-jangan ada lagi yang baru. Enggak, kalau Baik. ini kita masaknya lagi waktu Lagi masak masih- nih. Oh, betul-betul lagi foto-foto masak. waktu di dapur umum ya. Oh, ini sekarang ini ya karena Iya. masa pandemi jadi Iya, Oh, jadi itu tetap harus- ada protokol tetap ada kesehatan yang protokol dipenuhi ya? kesehatan, tetap. jadi dicek suhu dulu Iya. sebelum Iya, masak. iya, iya. Terus Pakai iya pakai masker. plastik. Iya. Ini timnya Ibu di belakang. Iya. Timnya Ibu ya. Ini nasinya. Masak nasi. Sedikit aja yang Wajannya tadi saya sebesar itu. Ibu It. Oh, ini wajannya. Wajannya besar banget. Itu barang-barang itu Ibu simpan di mana, Di Bu? kelurahan. Kita Oh, ada punya di kelurahan. Iya, punya gudang. Jadi Jadi udah siap aja Udah pokoknya siap kalau ada pokoknya, bencana semua langsung ada. diambil. ada apapun siap. Ini anak-anak apa Iya, Bu? anak-anak itu. Hmm. PAUD. Jangan- Ada Pak Lurah, itu Pak Lurah saya. Oh, ini Pak Oh, Lurahnya. oke. Pak Lurah saya peduli banget kalau saya Iya. ajak, ayo Pak, ayo ke sini. Iya, ayo. Tapi Iya, bawa iya. ini ya Pak. Iya, ayo bawa. Iya, iya, iya. Ini. Ini lagi bagi-bagi masker ya. Iya, Oh, kalau ini dia lagi jalanan, bagi-bagi kalau masker enggak, ya? Iya, saya stop harus pakai masker gitu. Iya, 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 iya. Jadi ini dokumentasi Udah, aktivitas sedikit aja keseharian Banyak Maid sih sebetulnya cuman kita sedikit Insya aja. Allah. ya, melayani warga, mengedukasi warga, semuanya memberikan pendampingan, bentuk kepedulian apapun dilakukan oleh Maid. Ya, Iya. tuh. Jadi tidak pernah lelah, tidak pernah capek ya Maid ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tambah sehat. Justru tambah sehat Amin. dengan aktivitas yang dilakukan Iya. oleh Maid. Jadi terus semangat Maid, terus ikhlas karena tadi lagi-lagi Amin. kuncinya keikhlasan agar bisa terus mendampingi warga, membantu warga baik dalam keadaan suka, duka, karena ketika tidak ada bencana sekalipun juga Maid ternyata ada kiprahnya juga ya Bu Ferry ya. Iya, Masya Allah. Tidak pernah kenal lelah, tidak ada syaratnya untuk bisa terus terjun ke lapangan. Jadi sekali lagi Maid, saya hanya bisa mengucapkan sebagai warga ibu kota juga Bu Ferry ya. Ya. Terima kasih Terima atas kasih. sumbangsinya Sama-sama, juga. Mas Wahyu. Sudah bisa membantu warga semua masyarakat paling tidak di lingkungan terdekat dulu. Saya cuma bisa berharap teman-teman aksi hidup baik bisa terpicu, terinspirasi dan mulai menjadi Maid-Maid baru Iya. Bu Ferry di kelurahannya masing-masing. Kalau kelurahan dirasa terlalu berat, mungkin di lingkungan terkecil RT dulu boleh. Iya. Maid Bu Ferry boleh ya? Tetangga sebelah dulu atau Tetangga sebelah Iya, dulu iya, deh ya. iya. Hanya lihat sebelah, ada Kiri kanan sekitar depan kita. belakang dulu dilihat mana yang kira-kira memerlukan bantuan.
Jadi itu yang bisa kita petik. Jadi jangan lupa pemirsa, demikian cerita yang bisa kita angkat untuk episode kali ini dari Mait. Semoga sekali lagi bisa menginspirasi kita semua. Dan jangan lupa saksikan terus Gelar Bicara di hari Sabtu dan Minggu malam pukul 7 waktu Indonesia Barat di channel YouTube Ibu-Ibu Kota. Dan juga jangan lupa ada hashtag Aksi Hidup Baik, bergerak bersama Ibu-Ibu Kota, Simpul Kekuatan Jakarta. Saya Wahyu Wiwoho, kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Selamat malam.